Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ya, ini video kedua yang aku buat di weekend. Weekend orang pergi jalan-jalan istirahat, aku tetap kerja ya. Tetap menemani kalian selama aku nggak ada kerjaan. Selama aku sehat, pasti aku sempat-sempatin buat bikin video ya, buat nemenin kalian ya. Bukan selama nggak ada kerjaan sih, kerjaan mah ada terus ya, nggak ada habisnya kalau kerjaan. Tapi ya itulah, berusaha untuk menyempatkan membuat video ya buat kalian ya, biar nggak kesepian. Oke, ini tuh general reading, temanya adalah yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu. Yes, apa aja nanti kita lihat, aku juga nggak tahu ya isinya kayak gimana. Ya, kita lihat aja nanti kayak gimana. Karena ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Ada promo 3 question, 100.000 rupiah. Itu aja ya. Iya, kayak itu aja. Kita mulai ya. Yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu. Karena mereka tertarik ya. Mereka tuh kepoin kamu. Kadang mereka tuh ada orang-orang yang tertarik ini yang memang udah kamu kenal, tapi ada juga yang memang gak kenal-kenal banget sama kamu. Jadi ada yang kepoin kamu nih memang orang-orang yang memang kenal baik sama kamu, berarti dekat. Tapi ada juga yang gak terlalu kenal sama kamu, tapi juga kepo sama kamu. Kepo tuh lebih kayak misalnya stalking kamu di sosial media, lihat-lihat status kamu atau kamu update apa. Nah, itu keponya kayak gitu ya. Pokoknya pengen tahu tentang kamu. Ada yang keponya tuh diam-diam. Ya, diam-diam terus tanpa sepengetahuan kamu. Ada yang misalnya pakai second account atau fake account, tapi ada juga yang kayak dia follow, berteman sama kamu di sosial media, tapi kayak ya sedikit-sedikit kepoin kamu. Ya, pokoknya dia kayak menghantui hidup kamu. Tapi bisa juga dia yang ngerasa kamu yang membayang-bayangi hidup dia, kamu yang terbayang-bayang di pikirannya, ya. Yang membuat lawan jenis tertarik padamu, banyak orang-orang itu yang menganggap kamu tuh penting buat mereka. Kayak ibaratnya kamu tuh ratu atau raja buat mereka. Pokoknya penting deh menurut mereka nih. Kamu tuh ini punya prinsip ya, punya pendirian, atau menurut mereka tuh kamu strong orangnya. Strong tuh apa sih? Entah memang jiwanya kamu tuh kuat, nggak lemah. Wah, ada masalah apa aja, nggak lemah deh pokoknya. Bisa tetap tegak berdiri walaupun masalah datang silih berganti gitu ya. Tapi kamu strong menurut mereka. Kamu orangnya mau gerak, ada apa-apa kamu action, lakuin ini, lakuin itu, nggak yang diam-diam aja gitu ya. Kenapa diam-diam aja ya? Kurang darah? Atau darah rendah? Kamu nggak kayak gitu. Terus yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu, ada nih orang-orang yang tertarik sama kamu nih, seseorang yang mungkin pernah menyakiti kamu. Mereka masih tertarik sama kamu. Kayak masa lalu atau mantan-mantan gitu ya. Dan mereka tuh ngerasa terikat sama kamu. Terikat tuh ya entah udah putus, atau udah selesai, atau udah jauh-jauhan, atau udah gak komunikasi. Tapi ngerasanya masih terikat gitu sama kamu. Dan ada yang tadinya perasaannya biasa aja nih ke kamu, kayak kamu biasa aja menurut mereka gitu. Tapi lama-lama kayak kok perasaannya tumbuh ya gitu ya. Padahal belum tentu dia mengungkapkan perasaan ke kamu, tapi dia ngerasain sendiri kok perasaannya lama-lama bertumbuh ya ke kamu. Ada apa nih gitu ya. Ada yang kayak gitu ngerasanya. Dan yang membuat tertarik, kamu tuh orangnya tegas, lugas. Sama gak sih tegas, lugas? Asal bunyi aja ya. Sama kan ya tegas, lugas. Aduh, bingung deh gue. Pokoknya gitu, intinya kamu tuh tegas. Yes, menurut orang lain. Kadang kamu sih emosian juga sih. Ada jiwa-jiwa yang suka
emosi gitu ya, atau agak-agak emosional, tapi emosinya kamu tuh beralasan. Tapi ada juga yang kayak kamu marah nih emosi, tapi orang tuh jadi kayak gemes gitu sama kamu kalau kamu marah. Kalau kamu baper, kamu emosi, orang malah jadi gemes gitu sama kamu ya. Gitu. Tuh, ada orang-orang yang memang tertarik sama kamu nih, orang-orang yang memang hubungannya udah nggak baik sama kamu. Ada orang-orang yang ngerasa kamu itu membawa pengaruh baik buat mereka. Jadi kayak kamu itu mungkin membantu ya buat seseorang berkembang hidupnya. Nggak tahu tuh apanya yang berkembang, karir lah, keuangan atau apa. Jadi kayak kamu ngebantuin seseorang di sini. Jadi ada hidup seseorang yang berkembang atau berubah gara-gara kamu. Aduh, kamu tuh dewa atau dewi penolong sih. Kayak gitu. Ada sih, kamu nih suka bantu orang juga dalam hal apa ya? Kasih makanan, apa sih? Nggak tahu, aku tiba-tiba pengen ngomong kayak gitu. Entah kamu kasih uang, terus uang itu dipakai sama seseorang buat apa ya? Buat sandang dan pangan gitu ya, buat mereka makan. Atau kamu memang suka ngasih makanan gitu ke orang-orang. Itu yang bikin kayak susah buat lupa sama kamu. Iya, kayak gitu sih. Dan kamu peka dan sensitif menurut mereka. Pekanya kamu tuh in good way ya. Misalnya seseorang lagi kesusahan gitu ya, tanpa orang ngomong kamu tuh mau aja gitu mengulurkan tangan, memberikan pertolongan tanpa seseorang harus cerita panjang lebar. Kamu mau gitu bersusah-susah buat bantu ya. Tuh, ketika seseorang kayak udah nggak tahu nih harus kayak gimana gitu ya, udah mentok banget, kayak seakan terhimpit gitu ya hidupnya, tapi kamu mau bantu, kamu bisa bantu itu ya. Sifat misteriusnya kamu bikin orang tertarik juga, jadi kepo kali ya orang, atau penasaran. Iya, kamu yang misterius ya, ada sisi-sisi misterius, bikin orang gemes ya, pengen tahu tentang kamu. Apalagi kalau kamu kayak lagi silent treatment atau diamin seseorang, itu orang jadi kayak, kamu nih kenapa gitu ya, kenapa kamu diamin mereka gitu. Mungkin mereka punya salah ya, tapi kamu kayak nggak mau banyak ngomong, nggak mau banyak bicara, diamin mereka, tuh mereka jadi kayak kena mental. Aduh, gue salah besar nih kayaknya didiemin sama kamu gitu ya. Jadi kayak aduh, mentalnya langsung terguncang gitu ya gara-gara kamu diemin mereka. Jadi kan mereka tertarik, pengen tahu apa yang sebenarnya kamu pikirin tentang mereka, apa yang sebenarnya kamu rasain. Orang-orang yang tertarik sama kamu ini banyak orang-orang yang memang udah menjauh dari kehidupannya kamu, tapi dia masih masih kepoin kamu walaupun udah ngejauh. Orang-orang yang memang pernah bermasalah sama kamu, orang-orang yang memang pernah punya konflik sama kamu, nah dia masih menyimpan ketertarikan sama kamu. Tahu dari mana sih dia tertarik? Iya, dia tertarik sama kehidupan kamu, atau dia tertarik sama diri kamu, atau dia tertarik ya mungkin punya romantic feelings gitu. Pokoknya orang-orang yang memang udah menjauh dari kamu dan pernah punya konflik sama kamu. Orang-orang ini tuh pengen komunikasi sama kamu karena mereka tertarik, mereka pengen komunikasi, pengen lebih deket sama kamu, pengen kenal kamu. Enak kali ya kalau bisa ngobrol sama kamu, chit-chat ya, ngobrolin apa gitu ya. Ada orang-orang yang merasa ada kecocokan sama kamu, atau orang-orang yang ngerasa senasib kali ya. Nasibnya apa sih, menyedihkan emangnya, senasib atau sepenanggungan, atau yang orang-orang yang memiliki jalan cerita yang sama gitu sama kamu, kan senasib ya. Jadi mereka tuh ngerasa seru kali ya kalau ngobrol sama kamu gitu. Orang-orang yang kayak menyimpan kesedihan deh kayaknya. Gak tahu maksudnya menyimpan kesedihan apa. Mungkin kalian pernah punya hubungan ya, entah harusnya lawan jenis sih, ini kan temanya lawan jenis ya. Nah berarti mungkin
Si lawan jenis ini mungkin pernah punya hubungan sama kamu, ya, terus ngerasa keadaan hubungannya menyedihkan buat dia. Jadi ketika dia ingat kamu, dia sedih, atau seseorang yang masih menyimpan kesedihannya gitu. Nah, dia ini tertarik sama kamu. Iya, masih menyimpan ketertarikan sama kamu. Seseorang yang memang rasanya ada kecocokan. Seseorang yang memang komunikasinya udah gak baik, on off sama kamu. Seseorang yang ngerasa dia tuh cocoknya sama kamu aja. Sama orang lain susah banget cocoknya, susah banget deketnya, tapi sama kamu enggak. Nah, orang-orang yang kayak gini yang tertarik sama kamu. Orang-orang yang jiwa introvert kali ya, lebih tepatnya. Dan yang membuat orang lain tertarik sama kamu orangnya mau effort maksimal, semaksimal itu. Tulus juga, orang bisa ngeliat ketulusan kamu berusaha, effort, apa yang kamu keluarin tuh tulus. Kamu gak perhitungan, terus kamu ya maksimal apa aja, kayak kamu punya apa tuh kayak semuanya kamu keluarin, semuanya kamu korbanin, semuanya kamu ya korbanin, effort gitu ya. Yang membuat orang lawan jenis tertarik sama kamu, pembawaan kamu tuh tenang sih, orangnya tenang ya, apa sih ini orang-orang yang nggak tahu kenapa ya, kayak menyimpan kesedihan nih orang-orangnya, apa gimana sih, dari tadi banyak banget sedih-sedihnya tuh. Orang dari masa lalu juga ya, lawan jenis dari masa lalu yang pernah kenal sama kamu, yang pernah ketemu sama kamu, yang pernah sebentar deket juga tuh ya. Orang-orang ini ya yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu, ada orang-orang yang tadinya biasa aja hidupnya, terus dibantu sama kamu sampai sukses. Ada orang-orang yang berhasil karena kamu. Tadinya dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi gara-gara kenal dekat sama kamu, terus dia menjadi seseorang mungkin ya, jadi sukses atau berhasil hidupnya. Nih banyak orang-orang yang tertarik tuh jadinya pengen ketemu sama kamu, meet up, pengen kayak kenal kamu in person ya, lebih dekat lagi. Aku lihat kalau untuk fisik ya, ada orang-orang nih yang tertarik tuh yang fisiknya lumayan cukup gemuk, cukup berisi gitu badannya. Ada yang lebih dewasa dari kamu, tapi yang tertarik sama kamu nih bukan cuma yang seumuran kamu ya. Ada yang orang-orang kayak saudara, keluarga kamu yang mungkin udah lebih dewasa atau lebih tua, kayak nenek, kakek atau apa. Ya dia tuh tertariknya tuh lebih kayak kamu tuh kayak unik, ada sesuatu gitu ya, bikin orang tuh pengen tahu tentang kamu. Misalnya kamu punya kakek, itu kan lawan jenis ya, kamu punya kakek, dia tuh tertarik pengen tahu kamu kabarnya gimana, atau keluarga kamu siapa, om atau tante atau siapa gitu. Nah dia tuh pengen tahu kamu kabarnya gimana sih gitu ya. Orang-orang yang tertarik sama kamu pengen tahu kabarnya kamu ya. Kamu orangnya mau berjuang katanya nih, apalagi untuk mengejar sesuatu yang kamu pengen banget. Kamu mau berjuang orangnya, harus dapetin itu, pantang menyerah ya, pantang menyerah dan tidak putus asa sampai kamu dapetin apa yang kamu inginkan, cita-cita kamu juga. Terus orangnya terencana juga sih, kamu bisa bikin plan A, B, C dan semua sukses, berhasil. Kamu orangnya terencana, terus teratur juga mungkin dalam hidup. Kamu detail banget dalam mencari informasi. Tuh, kayak gitu. Kepo atau gimana sih? Pokoknya kamu orangnya adalah beberapa yang detail. Itu yang orang suka ya. Dan kamu welcome. Sama siapapun kamu welcome, kayak apa ya, mau orang baru atau orang lama kamu welcome, hey gitu, hello. Kamu gak segan-segan buat menyapa duluan, buat approach orang duluan gitu ya, kayak tanya kabar orang walaupun baru kenal gitu. Kamu nanya kabarnya, atau kamu welcome, open sama siapa aja,
ya tanpa malu-malu buat bertanya gitu seseorang tuh kayak gimana, dan kamu kayak build relationship dari situ juga. Pokoknya di sini banyak orang yang rasa happy pas ketemu sama kamu, pas chit-chat ngobrol sama kamu tuh menyenangkan menurut orang lain. Banyak dari kalian itu yang mungkin udah mapan ya, jadi kayak pintar dalam mencari uang. Nah, jadi orang-orang tuh banyak yang kayak terinspirasi sama kamu. Gimana sih, pengen jadi kayak kamu deh. Kok bisa ya gitu ya, banyak uangnya. Kok bisa ya apa nih, kayak sesukses itu, berhasil. Pengen deh gimana sih caranya gitu. Jadi kan terinspirasi, termotivasi sama kamu. Kamu cukup terbuka ya. Nah itu, misalnya kamu nih sukses dalam bidang apa ya, bidang pertanian. Ya udah, let's say pertanian ya, gak tau aku mau ngomong gitu. Misalnya kamu sukses dalam bidang pertanian, kamu tuh mau ya terbuka, kasih tahu orang caranya kayak gini, kayak gitu. Kamu ngajarin orang lain. Nah, orang mungkin jadi kayak kagum sama kamu. Kamu nggak pelit ilmu. Kamu terbuka, open gitu ya, rahasia-rahasia kamu. Supaya sukses kayak gimana gitu. Cara-caranya selama ini. Nah, itu sih bikin orang tertarik juga sama kamu. Kamu orangnya terbuka sih. Terbuka tuh apa ya istilahnya? Misalnya ya, terhadap informasi, terhadap sesuatu yang baru, terhadap ilmu yang baru, kamu terbuka. Jadi kayak misalnya ya, kamu belajar ya, dengerin seseorang gitu ya, misalnya dia tuh ya punya ahli apa ya, misalnya ahli tarot lah ya, anggap aja dia ahli tarot, terus kamu belajar dari seseorang, kamu ya terbuka gitu, nggak yang sombong, tarot apa sih kayak gini kayak gitu, atau tarot kamu udah ngerti atau apa. Enggak, tapi kamu mau dengerin orang lain. Oh, ini yang kamu belum paham. Oh, ini. Kamu jadi kayak ya menerima, open sama sesuatu yang baru ya. Nggak sombong gitu ya. Terhadap hal-hal baru kamu tuh nggak sombong. Open aja, welcome. Sama apapun yang kamu nggak ngerti, sama apapun yang menurut kamu itu apa ya, dunia baru, hal-hal baru. Yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu bisa menghargai orang lain sih. Bisa menghargai orang lain, mau dia seusia kamu, mau dia lebih dewasa, mau dia orang tua, kamu bisa menghargai orang lain. Tuh banyak yang tertarik itu sebenarnya yang hubungannya udah gak baik nih. Yes, hubungannya udah berantakan sama kamu, udah gak baik. Tiba-tiba ngejauh, tiba-tiba bermasalah. Tuh, kamu kasih pencerahan sih. Ada sisi positif dari kamu. Kamu bisa kasih pencerahan ke orang lain, bisa kasih masukan atau insight. Walaupun kadang kelihatan dari luar kayak apa ya, kayak yang kamu omongin tuh kadang gak penting. Tapi ada sisi kamu yang kayak, oh kamu bisa ngasih insight nih ke orang-orang. Misalnya kamu tipe yang humoris, bercanda mulu gitu ya. Tapi ada waktunya ya, dimana kamu bisa ngasih masukan ke orang lain. Nah, ada sisi yang kayak gitu juga. Terus kamu orangnya apa ya? Menurut orang ya, kamu tuh sebenarnya punya beban hidup. Tapi kamu masih mau gitu ngebantuin orang lain. Padahal kamunya sendiri ini ada masalah, punya beban hidup. Padahal kamunya juga sedih, tapi kamu mau sih bantu seseorang. Ada sisi kamu yang bijaksana, bijak sini gitu ya. Sisi kedewasaan kamu yang buat orang kagum juga, buat orang tertarik. Kayak, kok bisa ya kamu sedewasa itu menyikapi suatu masalah gitu ya. Ada yang tertarik sama kamu kayak gitu. Ada jiwa-jiwa penolongnya kamu juga, orang suka. Kedewasaan kamu, orang juga suka. Terus ketika kamu disakiti sama seseorang, kamu nggak balas dendam. Ketika kamu merasa terluka, kamu tuh nggak apa ya, nggak balas dendam, nggak kayak mencaci maki atau marah-marah tuh nggak. Ya udah, kamu sabar, terima
apapun yang bikin kamu sakit hati ya. Walaupun ada beda pendapat sama orang lain, kamu nggak mau menyakiti seseorang, kamu nggak mau menyinggung seseorang. Orang-orang yang tertarik sama kamu ini orang-orang yang nggak bisa melepaskan kamu, nggak bisa melepaskan energinya, nggak bisa melepaskan jiwanya gitu loh. Jauh dari kamu tuh nggak bisa. Walaupun kamu cuek ya, walaupun kamu pasif, walaupun kamu nggak ngerespon, orang tetap aja tertarik sama kamu, tetap aja mau mendekat. Rasanya kamu tuh kayak punya magnet, kayak orang tuh gampang ketarik sama kamu. Entah dari luarnya aja atau dari inner beauty. Pokoknya banyak deh orang yang walaupun kamu cuek, tetap aja gitu pengen deket, pengen tahu tentang kamu. Ya, membuat lawan jenis tertarik sama kamu. Kamu tuh orangnya penuh keajaiban. Ya, penuh keajaiban. Terus apapun yang kamu lakuin tuh kayak hasilnya tuh apa ya? Kayak apa sih? Kayak ada mukjizatnya. Ngerti nggak? Misalnya tiba-tiba ada semut. Misalnya gini, orang udah ngelakuin A sampai Z, tapi hasilnya nggak ada. Tapi ketika kamu yang turun tangan, langsung tuh ada hasilnya, langsung ada mukjizat keajaibannya. Ya, kayak gitu. Dan apa yang kamu omongin juga terjadi. Jadi orang ngerasa kayak, kamu hebat banget sih, keren banget sih. Banyak juga sih kalian yang intuisinya tuh bagus, feelingnya, mungkin anak spiritual. Jadi apa yang kamu omongin semesta langsung mengabulkan gitu ya. Jadi kayak ada mukjizatnya lah gitu ya. Ada keajaiban-keajaiban gitu loh di dalam diri kamu yang orang lain lihat tuh kayak kejadian ya. Itu ada sisi kamu yang kayak gitu. Kamu tuh ada jiwa-jiwa penyayang. Penyayangnya ini mungkin sama hewan, sama binatang, telaten, sabar gitu ya. Mau ngurusin binatang, mungkin banyak dari kalian yang punya binatang, ngasih makan gitu ya. Sabar. Orangnya kalian tuh hati-hati juga sih, nggak yang petakilan, pecicilan gitu ya, cukup hati-hati lah. Jiwa-jiwa femininnya tuh ada ya, mau ngurusin gitu ya, keibuan, sabar, dan apa ya, banyak nih orang-orang yang pengen banget kayak ketemu sama kamu ya. Iya. Dan kamu tuh terbuka ya. Misalnya ada seseorang yang datang nih ke kamu ya, atau muncul, mau dia keadaannya lagi happy, seneng, kamu terima aja gitu. Tapi ada juga yang misalnya, contoh mau dia orang miskin, mau dia orang kaya ya, kamu tetap aja terima. Nggak mandang gitu loh keadaan seseorang seperti apa, kamu tetap aja open, welcome. Dan aku lihat di sini kamu orangnya multitasking deh kayaknya. Bisa ngerjain apa aja dalam satu waktu. Iya. Kayak kamu banyak aktivitasnya, banyak kerjaannya, kau bisa ngerjain ini itu dalam satu waktu. Terus banyak dari kalian mungkin yang punya profesi banyak ya, mungkin bisa 2 atau 3 profesi, tapi profesinya itu nggak ini ya, beda-beda gitu loh. Jadi kayak orang tuh tertarik, kok bisa gitu ya kamu megang beberapa profesi, sibuk tapi semuanya bisa berjalan. Iya. Ada yang berpikir ya, kamu tuh kayak punya penjaga, kayak ada yang jagain kamu, kayak ada yang kayak ada yang jagain kamu, kayak ada yang selalu ngelindungin kamu gitu. Jadi seapes-apesnya kamu tuh, kamu tetap aja kayak nggak apes-apes banget. Pokoknya kayak ada yang ngejagain kamu. Orang lihat banyak pencapaian di dalam hidup kamu, kayak kamu tuh berkembang. Misalnya ya, ada teman sekolah kamu ya, sekolah apa nih, SD lah ya, anggaplah ada teman sekolah SD kamu, dia nemuin kamu nih di sosial media ya. Ketika misalnya kamu udah kuliah atau
udah lama deh. SD itu kan umur berapa sih? Anggaplah 10 tahun. Tapi dia nemuin sosial media kamu di saat umur kalian tuh udah 20 tahun, 25 atau 30 gitu ya. Orang lihat, ih kamu banyak perkembangannya ya, kamu berkembangnya hidupnya. Nah itu bikin orang juga tertarik ya. Hidup kamu tuh kayak banyak pencapaian, gak stuck aja gitu, banyak perubahan. Nah itu bikin orang tertarik juga. Dan ada yang ngerasa hidup kamu tuh kayak manis deh. Gak tahu kenapa aku mau ngomong kayak gitu ya. Random banget ya. Manis tuh buat seseorang. Tapi kalau kamu ngerasa, aduh hidup gue tuh sedih banget loh, padahal itu kan menurut kamu. Tapi dilihat sama orang tuh hidup kamu kayaknya manis, indah, beautiful gitu. Jadi ya orang tertarik jadinya sama kamu tuh. Banyak dari kalian yang cerdas, wawasannya luas, pintar, rajin belajar, pokoknya cerdas dibilangnya. Tahu apa aja, nah itu orang tertarik juga. Dan aku lihat di sini, kamu tuh dilihat orang kayak seneng terus, happy terus loh. Iya, kayak kamu tuh bener-bener kayak tipe seseorang yang menikmati hidup, tahu caranya menikmati hidup, senang, happy, nggak kelihatan sedih. Nggak tahu ya, padahal beban hidup banyak ya. Nah orang ngeliatnya dari luar tuh kayak gitu, kamu benar-benar bisa enjoy your life banget. Banyak orang yang jadi kayak sirik, gimana sih caranya kayak kamu gitu, senang banget deh, nggak ada masalah banget deh, nggak ada beban hidup banget deh gitu. Jadi kayak pengen gitu ya, jadi kayak kamu ya. Terus banyak orang yang saking tertariknya liatin foto kamu, mandangin foto kamu, nggak tahu tertarik dari sisi apa. Ada juga yang tertarik dari fisik ya, kayak liatin wajah kamu, mata kamu, atau ya body kamu, atau mungkin menurut mereka bagus gitu ya badan kamu. Ada yang tertariknya dari fisik juga, mungkin hidung kamu mancung ya. Terus yang suka mandangin foto kamu ini orang-orang yang pernah terlibat konflik ya, atau kamu mungkin pernah marah sama dia, pernah emosi. Ada juga ya orang-orang yang kayak gitu. Dan aku lihat juga yang tertarik ini banyak ya, yang ngerasa tercerahkan karena kamu hadir dalam hidupnya. Ada, tapi ada juga kayak kalian nih, aku ngerasanya kalian nih banyak deh yang punya followers banyak di sosial media, terutama kalian yang masih muda ya. Jiwa-jiwa masih muda ini banyak yang punya followers di sosial media dan ngerasa orang tuh terinspirasi sama kamu, apa yang kamu share, apa yang kamu posting. Ya, nggak tahu, aku ngerasa kayak gitu. Apakah kalian selebgram atau influencer dan orang ngerasa jadi terinfluence, terinspirasi, tercerahkan, terus ya terinspirasi, pokoknya kayak gitu, termotivasi sama kamu. Banyak nih, misalnya kamu tuh apa ya istilahnya, kalau sekarang misalnya kamu jadi apa ya, bingung nih contohnya. Terus kasih contoh biar gampang gitu ya. Misalnya sekarang kamu sukses dalam bidang kedokteran ya, gitu deh, anggap kamu sukses dalam bidang kedokteran. Nah banyak orang-orang yang pengen jadi dokter juga nih kayak kamu. Jadi apa ya istilahnya, mereka terinspirasi pengen jadi dokter karena kamu. Atau orang-orang yang misalnya ya baru dokter-dokter yang junior gitu ya, terinspirasi karena kamu udah senior gitu ya. Ya terinspirasi karena kamu udah bisa mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Nah banyak orang yang pengen kayak kamu. Iya. Terus aku lihat banyak orang yang introspeksi juga karena kamu. Misalnya hidup kamu udah lebih baik atau hidup kamu udah sukses. Banyak orang yang jadi introspeksi kayak, oh mau jadi kayak kamu nih, kurangnya apa ya gitu. Supaya kayak kamu nih, apa ya yang harus diperbaiki, apa ya yang harus ditingkatkan, apa yang harus dipelajari supaya bisa kayak kamu nih, supaya cita-citanya jadi kayak kamu. Ini sih aku lihatnya ada hal-hal positif yang bisa diambil dari kamu menurut mereka. Dan apalagi kalau kalian ya yang udah kayak wah, yang kayak bintang lah gitu, istilahnya kayak mereka tertarik sama kamu tapi susah gitu loh buat
buat memiliki kamu tuh susah, buat mendapatkan kamu tuh susah. Kayak kamu ibarat bintang, bersinar tapi susah dijangkau. Kan jauh ya bintang dari kita. Nah itu bersinar, orang senang gitu ya, menyinari, tapi kok sulit buat memiliki kamu, menjangkau kamu. Ya, seperti itu. Terus banyak dari kalian yang pintar cari uang. Ya, tadi aku udah bilang ya. Jadi kayak mereka suka aja gitu sama apa ya, sama hidupnya kamu yang ya pintar gitu loh, cari uang, pintar bekerja, sukses dalam bekerja, karir. Nah, yang tertarik sama kamu ini, mereka ngerasa kamu banyak perubahan di dalam hidup kamu. Misalnya tadinya kamu tuh apa ya, kamu tuh tadinya cuma seonggok ulat seonggok ulat. Tadinya kamu tuh cuma ulat, tapi lama-lama tuh bisa berubah jadi kupu-kupu yang cantik, yang berwarna, yang apa ya, yang independen, yang bisa terbang ke sana kemari. Maksudnya tuh ya kamu jadi seseorang yang berubah, bertransformasi, ada perubahan di dalam diri kamu sukses, banyak pencapaian, kamu cantik, kamu ganteng, kamu glow up gitu ya. Terus mungkin pergaulan kamu lebih luas lagi, mereka melihat bagaimana kamu bergaul dengan orang-orang. Nah ini perubahan-perubahan yang orang lain lihat, itu bikin orang tertarik sih sama kamu. Dan semakin kamu kasih batasan ke mereka, semakin mereka pengen tahu tentang kamu. Semakin kamu set boundaries gitu ya ke seseorang, semakin mereka kayak pengen tahu banget tentang kamu gitu. Karena kan kamu kasih batasan nih, ya mereka jadi pengen ngerasa lebih dekat lagi malah sama kamu. Dan yang membuat orang tertarik, kamu tuh nggak gampang ngejudge seseorang ya. Mau seseorang tuh keadaannya kayak gimana ya, negatif atau seburuk apapun, kamu nggak gampang ngejudge sih. Dan seburuk apapun orang, entah mereka punya kekurangan ya kamu welcome aja sih, menerima gitu. Berteman oke gitu ya, deket oke, yang penting gak toxic gitu ya. Dan banyak nih kata-kata kamu yang bisa dipercaya, kata-kata kamu yang orang banyak ikutin, kata-kata kamu pas kamu ngomong orang tuh percaya, pas kamu ngomong orang mau dengerin, pas kamu ngomong apa orang tuh langsung ngikutin, langsung lakuin apa yang kamu omongin, kayak gitu. Dan banyak orang yang pengen gitu loh menarik perhatian kamu. Jadi kayak karena mereka tertarik sama kamu, mereka tuh kayak gimana caranya sih supaya kamu tuh tertarik sama mereka, supaya kamu perhatian ke mereka, supaya kamu tuh jadi apa ya, jadi merasa tertarik sama mereka, sama orang-orang ya. Jadi kan kamu menarik nih di mata seseorang. Banyak orang yang melakukan segala cara supaya kamu tuh tertarik sama mereka gitu, kayak tertarik balik lah gitu. Tapi sayangnya kamu seseorang yang cuek, seseorang yang bodo amat ya, seseorang yang malah gak gampang gitu ya buat tertarik sama seseorang, gak gampang baper gitu kali ya. Banyak juga orang-orang yang tertarik ini lawan jenis orang-orang yang memang udah punya pasangan, udah punya pacar, udah punya pasangan, udah punya istri, udah punya suami, tapi tertarik sama kamu. Iya, pasti kalian ketawa nih. Pastilah all of you pernah lah ya di apa ya, disukain sama seseorang yang udah punya pasangan, udah punya istri, udah punya suami. Makanya kamu juga cuek sama mereka, orang udah punya pasangan ya. Yes, kayak gitu. Dan di sini yang tertarik sama kamu mungkin orang-orang ya yang pernah mungkin bertemu sama kamu di past life, kehidupan sebelumnya atau di masa lalu ya. Ya dia tertarik. Pokoknya orang ada yang menganggap kamu tuh unik, beda dari yang lain lah. Itu yang bikin tertarik. Ada orang yang memiliki kesamaan atau kemiripan sama kamu, entah secara karakter, entah secara apa ya kesamaan kemiripannya, karakter, sifat, atau misalnya kamu kerja sebagai dokter gitu ya. Nah, ada dokter-dokter lain tuh yang juga tertarik sama kamu gitu.
tertarik karena kamu hebat, cerdas, atau tertarik karena inner beauty kamu atau dari fisik. Ya pokoknya adalah orang-orang yang ngerasa punya banyak kesamaan dan kemiripan sama kamu dan tertarik juga sama kamu. Yang membuat lawan jenis tertarik sama kamu. Karena mereka tertarik ya, mereka tuh pengen banget loh bisa punya hubungan sama kamu. Ada yang mantan kamu pengen ngajak balikan, ada yang pengen banget ngajak kamu menikah mungkin. Ini kan kayak tertarik kan, apalagi ngerasa yang nggak bisa melepaskan kamu, susah gitu ya putus sama kamu. Nah ini orang-orang yang pengen banget gitu seandainya menikah sama kamu, seandainya bisa memiliki kamu gitu ya selamanya. Nah ini seandainya bisa mengikat kamu menjadi seorang istri atau seorang suami. Tapi ada juga yang tertarik sama kamu ya karena dia tuh pacar kamu, pasangan kamu, istri kamu atau suami kamu. Tapi mantan-mantan kamu juga ada sih. Tuh kan, di sini ada kan. Aku tuh tadi ngomong kan, orang-orang yang tertarik sama kamu nih mungkin kayak twin flame atau seseorang yang punya karmic relationship. Nah, sekarang tuh ada kan, berkeluar kan kartunya. Intuisi aku udah ngomong dari tadi guys. Kartunya telat ya. Tuh mungkin ada terkoneksi sama seseorang yang punya karmic relationship sama kamu. Ya entah karmiknya dari mana, bisa dari leluhur, bisa dari past life juga gitu. Ya. Seseorang yang ngerasa kamu tuh mengajarkan dia banyak hal. Misalnya dia pernah punya hubungan sama kamu. Dia ngerasa banyak banget nih hikmah pelajaran yang dia ambil dari hubungan kalian. Seseorang yang memang membiarkan kamu pergi. Nah, kayak kamu mau udahan, mau selesai, atau mau pergi. Nah, seseorang yang pernah membiarkan kamu pergi. Nah, dia tertarik sama kamu. Seseorang yang memang mencintai kamu lah, gitu. Tuh, seseorang yang menyukai kamu, dia tertarik pasti suka lah ya. Tuh, someone likes you, seseorang yang memang suka sama kamu, punya perasaan. Karena mereka tertarik, mereka tuh kayak sering banget ngegodain kamu, flirtingin kamu. Kadang kamu ngerasa risih, aduh apaan sih gitu kan, di flirtingin, digoda-godain gitu. Energi-energi yang suka flirting tuh kayak Libra, Gemini, Sagittarius, Capricorn ya. Pokoknya kayak gitu-gitu ya, karena mereka tertarik, mereka tuh pengen banget ngedate sama kamu ya. Kamu tuh kayak apa sih yang tadi aku bilang, pengen meet up, pengen kenal kamu in person ya, kayak to know each other ya. Iya, karena kamu menarik, banyak orang-orang tuh yang kayak pengen ngejar-ngejar kamu. Karena kamu dikejar, banyak dari kalian kayak risih dan semakin dikejar semakin menjauh ya. Makanya mereka malah semakin mengejar jadinya. Ya pengen gitu mendapatkan kamu kan, makanya mereka chasing you gitu, pengen dapetin kamu, pengen memiliki kamu, jadinya ngejar-ngejar kamu ya. Orang-orang yang tertarik ini orang-orang yang pernah punya hubungan sama kamu. Hubungannya tuh bukan cuma romantic feelings, ada juga yang hubungan di pekerjaan, partner rekan kerja kamu ya. Jadi pengen ini lagi kayak satu tim sama kamu gitu, karena kamu membawa pengaruh positif gitu ya ke dalam sebuah tim. Jadi kayak pengennya setim sama kamu lagi gitu, karena kamu seseorang partner yang asik, yang membawa dampak positif gitu buat sebuah tim ya. Dan kamu tuh orangnya mau komit, bertanggung jawab. Apa yang kamu omongin, kamu udah janji apa, janji-janji omongan kamu tuh bisa dipegang, bukan janji-janji palsu ya kayak mantan-mantan kamu. Bukan janji-janji manis doang, tapi kamu tuh bisa komit, omongan kamu tuh bisa dipegang kayak gitu. Nah kan yang tertarik sama kamu tuh banyak yang stalking kamu, cari-cari kamu, yang kepoin kamu, terutama di sosial media ya, kayak nggak bisa lepas pandangannya dari kamu. Misalnya nih, kamu update apa hari ini? Pokoknya semua updatean postingan kamu tuh dia harus tahu, dia harus lihat. Kalau kamu nggak muncul di sosial media, dia cari-cari kamu. Kenapa ya? Kamu hari ini nggak update apa-apa gitu ya? Kepo banget ya.
Nah, yang tertarik sama kamu tuh banyak dari mereka yang fokusin kamu. Mungkin kamu nggak sadar ada orang lain di luar sana ya, out of nowhere kayak fokusin kamu terus, kepoin kamu terus. Padahal kamu ya biasa aja ke mereka. Nah, ada orang-orang yang tertarik ini yang memang punya koneksi sama kamu ya, soul connection. Yang tadi aku bilang di awal, mereka ngerasa terkoneksi sama kamu. Ngerasa terikat sama kamu. Ngerasa kamu tuh soulmate-nya dia. Aduh ya, kayak belahan jiwanya. Gak bisa banget gitu ya, gak tahu tentang kamu. Gak bisa banget jauh dari kamu. Gak bisa banget melepaskan kamu begitu saja ya. Nah, jiwa-jiwa yang kayak gini yang sulit lah ya. Oke, ini ada lagi deh, tanggung ya. Karena mereka tertarik sama kamu, tuh pengen adanya komunikasi. Orang-orang yang tertarik sama kamu ini sebenarnya nunjukin banget sih. Ada yang kelihatan banget. Kamu bisa lihat dari ketika mereka komunikasi sama kamu, ketika mereka ngobrol, mereka tuh bakal hubungin kamu. Ada yang sampai kayak mau lama-lama teleponan sama kamu, chat-chatan berlama-lama. Nah, itu kelihatan. Apalagi kalau maskulin atau cowok-cowok ya, sering kayak lama teleponan sampai sleep call. Nah, ini dia orang-orang yang memang tertarik sama kamu. Mereka nggak segan-segan buat mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan tertariknya ke kamu. Mereka benar-benar kayak nunjukin gitu, interested sama kamu ya. Kayak mereka sering menghujani pesan-pesan gitu ya, pesan-pesan yang mengekspresikan cintanya. Kayak mereka sering ngechat kamu, menghujani chat-chat yang manis ya, kayak sweet lah pokoknya kata-katanya ya. Dan mereka kepikiran kamu terus sih, thinking of you ya, dan pengen banget kayak kamu tahu kalau mereka tuh tertarik sama kamu, kayak pengen banget ngasih tahu ke kamu kalau mereka emang suka sama kamu, menyimpan perasaan ke kamu ya. Dan banyak yang tertarik sama kamu tuh kayak nyimpan foto kamu. Ya dari mana aja. Mungkin mereka kayak capture screenshot foto-foto kamu yang di sosial media ya. Yang di Instagram atau foto profil kamu dari WhatsApp atau dari kontak mana gitu di screenshot, diliatin gitu kan. Thinking of you, nggak bisa lepas pandangannya dari kamu. Kalau lagi kangen misalnya kan diliatin terus tuh foto kamu ya. Dan orang-orang dari masa lalu sih banyak nih yang kayak liatin foto kamu. Karena kan mungkin kangen ya, karena ngerasa keinget nih kenangan-kenangan sama kamu terus jadi diliatin. Atau seseorang yang memang pernah punya memori sama kamu, dia masih menyimpan ketertarikan sama kamu, makanya suka lihat foto-foto kamu ya. Gitu aja ya. Oke, semoga menjawab ya. Thank you. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke gengs, aku bakal kasih free question, yes or no questions. Kamu siapin pertanyaannya. Seperti biasa nanti jawabannya adalah yes or no ya. Boleh dipikirin dulu pertanyaannya, boleh di pause. Oke, silakan. Udah, jawabannya adalah banyak banget. Jawabannya adalah jawabannya adalah yes. Oh my god. Ya, semoga itu bikin kalian happy ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.